Bupati Manggarai menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan program prioritas nasional akan terrealisasi dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah Kabupaten Manggarai segera mempersiapkan pelaksanaannya dan mencurahkan segenap kekuatan untuk menyukseskan program tersebut. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Manggarai saat memimpin rapat teknis pelaksanaan program MBG tingkat Kabupaten Manggarai di Aula Ranaka, kantor Bupati Manggarai pada Senin 10 Februari 2025. Untuk Kabupaten Manggarai, saya pastikan program MBG segera terrealisasi dalam waktu dekat, tegasnya. Hadir dalam rapat tersebut segenap unsur dari pemerintah Kabupaten Manggarai bersama instansi vertikal, BUMN dan koordinator pengawas SMA SMK se-Kabupaten Manggarai. Sementara narasumber utama rapat ini berasal dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG yang merupakan perwakilan dari Badan Gizi Nasional. Selain itu dari Yayasan Inovasi Rumpun Bambu Kabupaten Manggarai yang merupakan pihak yang berurusan langsung dengan dapur pengelolaan makanan. Kepada seluruh peserta rapat, Bupati Manggarai meminta untuk tahu posisi masing-masing, baik Pemkab Manggarai maupun stakeholder lain. Saya minta kepada kita sekalian yang hari ini menghadiri rapat teknis ini untuk memahami posisi masing-masing, pintanya. Menurut Bupati Manggarai, tujuan dari raker ini untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh peserta rapat supaya ada pemahaman yang sama. Hal ini juga berkaitan dengan kontribusi dari segenap stakeholder, baik dari perangkat daerah maupun lembaga yang berperan dalam program tersebut, agar semua informasi dibagikan kepada kita dengan pemahaman yang sama, papar Bupati Manggarai. Dijelaskannya bahwa atas sesuatu program yang baru pasti ada masalah, tetapi bahwa itu adalah hal yang biasa dan mesti dilalui. Tetapi masalah itu akan menjadi kecil kalau dipersiapkan dengan baik dan memahami alur pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut. Sementara itu, menurut Ansa Griana Yetri Indriyati yang merupakan perwakilan Badan Gizi Nasional menjelaskan tujuan utama program makanan bergizi gratis ini adalah untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran. Sementara tujuan dalam bidang pendidikannya adalah peningkatan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa di sekolah, serta pengurangan anak putus sekolah. Untuk tujuan di bidang kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban penduduk miskin, dan pemanfaatan bahan pangan lokal, serta peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM. Sasaran program ini jelas Indriyati adalah peserta didik yang mulai dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus. Untuk non-peserta didik sendiri seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa target pencanangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Langkerembong untuk keseluruhan siswa dari TK sampai SMA adalah 28.485 siswa. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terkait makanan bergizi gratis ini, satu SPPG hanya dapat menerima penerima manfaat sebesar 3.000 sampai 3.500. Maka berdasarkan data Dapodik Kecamatan Langkerembong dengan ketentuan penerima manfaat seperti itu, maka target pembangunan dapur sejumlah 10 unit di Kecamatan Langkerembong. Untuk target SPPG di Kabupaten Manggarai adalah 31 dapur. Jelasnya soal target pembangunan SPPG di Kabupaten Manggarai. Di lain pihak, Franciscus Charles selaku Pik Flores Lembata Alor khusus untuk skema ketiga yaitu kerjasama dengan mitra menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis ini menimbulkan multiplier efek, di mana program ini mesti membawa dampak bagi semua sektor khususnya supply chain atau persediaan bahan baku. Sesuai visi misi Presiden Prabowo agar semua itu berputar di dalamnya. Bayangkan kalau ada 900 juta sebulan satu dapur,
Dan kalau ada 10 dapur, maka 9 miliar berputar di daerah. Dengan dapur ini bisa menimbulkan multiplier effect untuk semua sektor, kata Franciscus. Rapat teknis yang dimulai pukul 10.00 WITA tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi. Masing-masing pimpinan PD juga stakeholder lainnya menyampaikan sumbangsinya sesuai tugas dan fungsinya.